Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Effendi, NPM 1335 dari kelas 4A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas individu, menjelaskan program dari mata kuliah grafik komputer, di mana soal yang pertama yang akan saya jelaskan dari programnya itu tentukan titik-titik digital untuk lingkaran dengan pusat 8, 14, dan diameter 4. Baik, langsung kita masuk pada bagian programnya. Itu di sini yang pertama kita memulai dari fungsi Brasenham Circle. Fungsi ini menerima 3 parameter, si X, si Y sebagai koordinat pusat lingkaran dan R sebagai jari-jari lingkaran. Kemudian kita akan menginisialisasi variabel X dimulai dari 0 dan Y adalah nilai jari-jari. Kemudian kita buat decision parameter D yang digunakan untuk menentukan arah pergerakan piksel saat menggambar lingkaran dengan rumus 3 dikurang 2 dikali R. Baik, kemudian di sini itu fungsi pembantu untuk menambahkan 8 titik simetris dari sebuah titik lingkaran. Karena lingkaran itu simetris, kita cukup menghitung 1/8 bagian, lalu cerminkan ke 7 bagian lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian loopingnya. Pada bagian loop ini akan berjalan selama X masih lebih kecil atau sama dengan Y. Dalam setiap iterasi, X bertambah 1. Jika D lebih besar dari 0, berarti perlu turun ke bawah, Y dikurangi 1. Nah, kemudian D akan diperbarui dengan rumus Brasenham. Yaitu D tambah 4 dikali X kurang Y ditambah 10 atau D sama dengan D tambah 4 dikali X tambah 6. Kemudian setiap koordinat akan ditambahkan ke daftar titik points. Selanjutnya pada bagian ini itu untuk menghilangkan duplikat atau mengurutkan. Setelah selesai, kita buang titik duplikat dengan set dan urutkan hasilnya. Kemudian fungsi plot circle grid. Fungsi ini bertugas untuk menampilkan lingkaran dalam bentuk grid di terminal. Titik plus menunjukkan pusat lingkaran, kemudian titik bintang adalah titik lingkaran dan titik adalah titik kosong. Kita juga menampilkan sumbu X dan Y agar lebih mudah dibaca. Kemudian di bagian input dan output programnya, di sini di bagian ini kita mendefinisikan data soal, yaitu pusat lingkaran di 8,14 diameter 4 dan radius 2. Kemudian di sini kita akan menghitung titik-titik dari lingkaran. Kita panggil fungsi utama untuk menghitung titik-titik lingkaran, lalu tampilkan jumlah dan koordinatnya satu persatu. Kemudian kita akan memvisualisasi dalam bentuk grid, yaitu
akan menampilkan lingkaran dalam bentuk grid agar lebih mudah dipahami. Baik, kemudian kita akan melakukan pada program ini juga menampilkan rumus lingkaran untuk memverifikasi bahwa titik-titik tersebut memang berada di sekitar lingkaran. Kemudian verifikasi beberapa titik, yaitu pada bagian ini itu kita verifikasi beberapa titik apakah memang berada di titik dengan lingkaran dengan menghitung X kurang Y, menghitung X dikurang X pangkat 2 ditambah Y dikurang Y pangkat 2. Berikut adalah contoh dari output programnya, itu sini menentukan titik-titik digital lingkaran, pusat lingkaran 8,14 dengan diameter 4, kemudian radius 2, jumlah titik digitalnya 12, titik-titik digital lingkarannya di sini ada 12. Kemudian di sini kita akan juga memvisualisasi lingkaran dari pusatnya 8,14 dengan radius 2. Titik ini merupakan garis dari lingkarannya dan tanda plus ini merupakan pusat dari lingkarannya. Kemudian ada rumus dari lingkarannya. Kemudian verifikasi beberapa titik. Yaitu ini merupakan bagian dari terakhir. Baik, selanjutnya kita masuk pada program yang kedua, yaitu sebuah garis yang melalui titik A 4,8 dan titik B 7,11 yang akan ditransformasikan dengan matriks T 2442. Baik, langsung kita masuk pada programnya di sini. Yang pertama kita import dua library penting, yaitu NumPy untuk operasi matriks dan Matplotlib untuk visualisasi. Kemudian kita masuk pada fungsi transform point. Fungsi ini menerima satu titik dan sebuah matriks transformasi, lalu mengalihkan keduanya untuk menghasilkan hasil transformasinya. Titik diubah menjadi vektor kolom, lalu dikali menggunakan np-dot. Kemudian di sini fungsi find line equation. Fungsi ini menghitung persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dari dua titik. Jika garis tidak vertikal, kita gunakan rumus gradien dan ubah ke bentuk umum. Jika vertikal, maka persamaan garisnya adalah X sama dengan konstanta. Kemudian kita masuk pada fungsi float transformation. Fungsi ini digunakan untuk membandingkan garis sebelum dan sesudah transformasi dalam satu jendela dengan dua subplot. Subplot kiri, garis asli berwarna biru, subplot kanan, garis hasil transformasi berwarna merah. Baik, kemudian pada bagian selanjutnya itu pada bagian data soalnya. Di sini kita punya dua titik, yaitu titik A 4,8 dan B 7,11 serta matriks transformasi T.
Matriks T ini akan digunakan untuk mengubah posisi titik A dan titik B. Kemudian di sini masuk pada bagian transformasi titik A, dan di sini merupakan bagian transformasi titik B. Kita akan kalikan titik A dan B dengan matriks T untuk mendapatkan hasil transformasinya, yaitu A aksen dan B aksen. Operasi ini ditunjukkan juga secara manual di output agar kita bisa lihat proses perhitungan matriksnya. Kemudian kemudian selanjutnya kita akan menghitung persamaan garis pada bagian fine line equation, yang dimana outputnya ditampilkan dalam bentuk persamaan umum atau dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kemudian kita juga akan menghitung determinan matriks transformasinya. Kita juga menghitung panjang garis AB sebelum dan sesudah transformasi. Determinan matriks T yang menunjukkan perubahan skala area, gradien garis asli, dan transformasinya. Baik, di sini garis sebelum dan sesudah transformasi akan ditampilkan menggunakan matplotlib. Ini membantu kita melihat bagaimana arah panjang dan posisi garis berubah. Transformasi garis dengan matriks titik A 4,8, titik B matriks transformasinya transformasi A, yaitu di sini menghasilkan 40,32. Transformasi B itu menghasilkan 58,50. Kemudian persamaan dari garis asli AB itu 1,0x ditambah min 4,0. Persamaan garis hasil transformasi AB itu Y di 0x ditambah 8,0. Panjang garis AB itu 4,24, panjang garis A aksen B aksen yaitu 25,46. Determinan matriks T itu min 12,0. Faktor skala areanya itu 12,0. Gradien garis asli itu 1,0 dan gradien garis transformasi itu 1,0. Kesimpulannya itu garis yang melalui 4,8 dan B 7,11 setelah ditransformasi dengan matriks T menjadi garis yang melalui A aksen 40,32 dan B 58,50. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.